Karena merasa ada yang aneh karena si Rini ini dalam posisi diam, akhirnya Gio itu menggoyang-goyangkan badan dari si Rini. Dan waktu ketika si Rini ini menoleh ke arah si Gio, wajahnya Rini ini ternyata berubah. Dan wajahnya itu merupakan bukan wajah dari pacarnya tadi, tapi menjadi sosok seperti nenek-nenek, tapi wajahnya itu keriputnya itu seperti keriput pecah-pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5, channel yang menceritakan tentang semua kisah mistis, misteri, dan pengalaman horor berdasarkan kisah nyata. Sebuah cerita kali ini agak sedikit berbeda dengan pembahasan kisah-kisah sebelumnya, karena ada kejadian yang cukup ekstrim, dan ini semua dialami oleh salah seorang teman dekat. Namanya Gio. Dia meminta untuk nantinya kalau pengalamannya ini dijadikan sebuah pembelajaran, dan semua itu tentang kejadian yang pernah Gio alami pada tahun 2014 yang lalu bersama seorang perempuan yang waktu itu dia ini masih menjadi pacarnya, walaupun sekarang beruntungnya si perempuan yang bernama Rini ini sudah menjadi istrinya. Kejadian ini terjadi pada waktu yang belum cukup lama, karena belum ada 10 tahun. Jadi aku dan Gio ini pernah kerja di sebuah tempat itu, kita itu kerja bareng selama hampir 3 tahun. Makanya aku dan dia ini sangat akrab sekali. Bahkan dengan istrinya pun aku juga cukup akrab. Ternyata si Gio ini punya pengalaman, dan pengalaman itu baru dia ceritakan kepadaku akhir-akhir ini. Dia ini pernah mengalami kejadian horor, dan waktu itu terjadi ketika dia ini masih pacaran sama si Rini ini. Gio dan Rini ini berbeda kampung. Mereka itu pacaran cukup lama sekali. Waktu itu si Gio masih sekolah kelas 3 SMA, sedangkan si Rini ini adik kelasnya. Mereka selisih 2 tahun. Mereka ini bersekolah di satu tempat yang sama. Nah, ketika sudah lulus, si Gio ini sering main ke rumahnya si Rini yang waktu itu masih sekolah. Karena kebiasaan di kampungnya, ketika mereka ini sudah terlalu akrab, bahkan kedua orang tuanya ini pun juga sudah sama-sama tahu. Pacaran selama 2 tahun lebih, ketika Rini juga sudah lulus, dan waktu itu juga mereka ini sering sekali ketemu dan bareng. Nah, si Gio ini bekerja di dekat-dekat rumahnya saja, jadi serabutan lah kerjanya. Kalau nggak ada pekerjaan, dia ini membantu bapaknya ke ladang bertani. Sedangkan si Rini setelah lulus sekolah, dia ini bekerja di sebuah toko pakaian yang tempatnya itu cukup jauh lah dari rumahnya, di sebuah pasar yang di situ ada deretan pertokoan. Nah, karena sudah sangat dekat antara si Rini dan si Gio ini, jadi ketika Rini itu pulang kerja, karena pulangnya itu cukup malam, sekitar jam 9 malam, jadi Gio ini sering menjemputnya, dan itu pun sudah mendapatkan izin dari orang tuanya si Rini. Nah, di sini hanya untuk sekedar mengingatkan, walaupun ada sebuah hubungan, tapi ketika itu masih pacaran dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak orang tua, seharusnya hubungan itu lebih dijaga, bukan malah memanfaatkan suasana dan keadaan itu. Dan inilah yang pernah dialami oleh pasangan Gio dan Rini ini. Jadi ternyata sebelum mereka ini menikah, si Gio dan Rini ini sering sekali mereka itu berhubungan badan. Nah, bahkan itu dilakukan kadang di rumahnya si Rini, atau ketika si Rini ini
diajak ke rumahnya si Gio. Dan ketika si Gio ini bercerita kepadaku, dia sempat menyesal, tapi dia juga merasa tenang karena walaupun mereka pernah melakukan hal-hal seperti itu, akhirnya si Rini ini menjadi istri sahnya. Berbeda cerita kalau pada akhirnya hubungan mereka ini kandas. Mungkin pihak yang paling dirugikan adalah pihak dari perempuan ini. Jadi pada suatu malam, si Gio ini menjemput si Rini. Waktu itu tepat pada malam minggu. Jadi Rini ini pulang jam 9 malam dan si Gio ini sebenarnya menungguinya sejak jam 8. Nah, dia menunggui tepat di depan tokonya yang memang waktu itu banyak pembeli. Ketika mereka selesai, nah Gio ini langsung ngajak Rini tuh jalan-jalan dulu. Walaupun waktu itu keadaannya Rini ini sebenarnya capek, tapi dia tidak berani menolak ajakan dari pacarnya itu. Akhirnya Rini ini bilang, kita cari makan saja mas. Nah, akhirnya juga si Gio ini ngajak makan di sebuah warung di pinggir jalan. Waktu itu mereka makan lalapan nasi bebek. Dan setelah itu selesai, Gio ini seperti agak bingung. Dia ini ingin ngajak si Rini itu jalan-jalan. Walaupun dia pulang agak malam, pasti tidak dimarahi oleh orang tuanya karena itu sudah sangat sering sekali. Tapi Rini ini agak capek, terus badannya itu nggak enak. Dia memaksa si Gio ini untuk segera mengantarkan dia pulang. Nah, pada waktu itu si Gio ini biasanya pulang itu melewati sebuah jalan yang menuju ke kampungnya si Rini. Itu jalannya itu rame walaupun itu malam hari, tapi lokasinya itu memutar cukup jauh. Nah, karena Rini ini bilang ingin cepat-cepat pulang, jadi si Gio ini memilih sebuah jalan. Jalan itu perbatasan antara dua kampung dan sekitar 3 km jalanannya itu cukup rusak. Memang jalan itu jarang dilalui kendaraan besar atau mobil lah. Di sana itu ada sebuah perkebunan jati milik pemerintah dan pohonnya itu sudah cukup besar. Ada sebuah sungai dan jembatan kecil. Di samping sungai itu ada kebun tebu yang sangat luas. Jadi kesannya kalau malam itu tempat ini angker. Tapi entah pikiran apa yang waktu itu merasuki si Gio. Ketika dia sampai di pinggir jembatan, dia itu memberhentikan motornya. Dan waktu itu dia ini merayu si Rini untuk akan melakukan sebuah hubungan yang di luar nikah lah. Nah, Rini ini sebenarnya sempat menolak, tapi mungkin karena sebelumnya mereka itu sudah sering melakukan hal-hal itu. Dan Rini itu pun akhirnya mau. Padahal tempat itu merupakan tempat yang sangat angker. Nah, alasan Gio memilih tempat itu karena dia bilang kalau malam hari pasti aman. Karena jarang sekali ada orang lewat sini. Mungkin mereka mikir kalau tempat itu angker. Jadi menurut Gio, justru tempat yang menyeramkan itu merupakan tempat yang aman untuk melakukan hal-hal mesum seperti itu. Dan ternyata lokasinya itu bukan tepat di pinggir jalan. Ketika itu ada sebuah jalan kecil tepat di pinggiran hutan jati. Nah, jalanan itu hanya pas untuk satu sepeda motor karena itu jalanan setapak menuju ke dalam hutan jati tersebut. Nah, lokasinya ini tepat di pinggir sungai. Kemudian si Gio dan si Rini itu masuk ke dalam area tersebut. Nah, sekitar masuk cukup jauh lah menurut Gio. Dan tempatnya itu sangat gelap sekali. Walaupun waktu itu juga dia merasa seram, tapi entah karena pikirannya itu sudah terlalu buruk, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tempat itu. Nah, setelah itu ada sebuah tempat. Tempatnya itu tepat di pinggir sungai, tapi pas di pinggir hutan tersebut. Ada satu pohon jati itu cukup besar dan roboh di sana. Akhirnya si Rini dan si Gio ini mereka duduk-duduk di pohon yang roboh itu.
Nah, muncullah pikiran mesum dari si Gio ini. Dia sempat merayu-rayu si Rini dan mereka memang waktu itu masih pemanasan lah istilahnya. Tapi sekitar beberapa menit, Gio ini kemudian berdiri. Nah, si Rini ini bertanya kepada Gio, "Mas mau kemana?" Gio ini bilang kalau mau mengecek keadaan kalau di situ benar-benar aman. Gio kemudian berjalan beberapa meter lah meninggalkan si Rini ini. Nah, Gio berjalan sambil menoleh ke kanan ke kiri. Sempat dia mengecek sepeda motornya yang agak jauh lah dari tempatnya berduaan sama si Rini. Belum 5 menit lah kemudian si Gio ini balik lagi. Nah, ketika dia balik, Gio ini melihat Rini itu masih dalam posisi yang sama duduk, tapi dia itu memalingkan muka ke arah sebelah kiri. Jadi mukanya itu tidak terlihat. Gio ini langsung nyamperin si pacarnya yang sedang duduk di atas pohon jati yang roboh itu. Kemudian Gio ini memegang pundak dari si Rini ini. Tapi waktu itu Rini belum juga menoleh. Nah, kemudian Gio ini memanggil nama dari si Rini. "Dek, Dek Rini, Dek, Dek Rini." Dan waktu itu Rini masih tetap saja menoleh ke arah sebelah kiri. Tapi menurut Gio, dia ini tiba-tiba mencium bau yang busuk dari tubuh pacarnya itu. Dan kemudian dia ini sempat mundur, tapi masih dalam posisi memegang pundaknya pacarnya ini. Karena merasa ada yang aneh karena si Rini ini dalam posisi diam, akhirnya Gio itu menggoyang-goyangkan badan dari si Rini. Dan waktu ketika si Rini ini menoleh ke arah si Gio, wajahnya Rini ini ternyata berubah. Dan wajahnya itu merupakan bukan wajah dari pacarnya tadi, tapi menjadi sosok seperti nenek-nenek, tapi wajahnya itu keriputnya itu seperti keriput pecah-pecah. Dan waktu itu spontan si Gio itu mendorong tubuh dari si Rini, yang otomatis dia ini jatuh. Bahkan Gio ini masih melihat kalau si Rini kepalanya itu terkena batang dari pohon jati yang roboh tadi. Gio kemudian berdiri dan dia mundur sambil melihat tubuh dari si Rini ini. Mungkin dia itu pingsan karena tidak bergerak sama sekali. Dan akhirnya si Gio ini berjalan agak cepat menuju ke arah motornya. Nah, ketika sampai di tempat motornya itu, dia ini berpikir, walaupun dia tahu kalau yang dilihat tadi itu hantu, tapi dia masih meninggalkan pacarnya berada di tempat tadi. Nah, dia pun sempat bingung, tapi tidak berani menghubungi siapapun. Akhirnya Gio ini memberanikan diri kembali ke tempat tadi untuk melihat kondisi pacarnya itu. Nah, tapi ketika Gio sampai, posisi Rini ini berpindah beberapa meter, tapi dalam kondisi itu tertelungkup. Jadi dalam posisi wajahnya itu berada di tanah yang ada rerumputannya. Sempat menoleh ke kanan dan ke kiri melihat situasi. Siapa tahu di sana si Gio ini melihat penampakan tadi. Kemudian dia memberanikan diri mendekati tubuh pacarnya itu sambil menggoyang-goyangkan dan memanggil namanya. Rini, bangun Rini, bangun. Ketika Gio memberanikan diri untuk membalikkan tubuh si Rini ini, dia sempat sedikit lega karena wajahnya itu merupakan wajah dari pacarnya tadi. Jadi bukan sosok wajah yang sempat menakutkan yang dia lihat ketika duduk di pohon jati tadi. Nah, tapi waktu itu Rini dibangunkan beberapa kali, dia ini tidak bangun. Ketika si Gio ini berusaha mengangkat tubuh pacarnya itu, ternyata kening sebelah kiri dari wajahnya Rini ini berdarah. Sempat takut dan panik, tapi dia ini mendengar si Rini ini masih bernapas. Nah, kemudian Gio ini langsung mengangkat tubuh Rini dalam kondisi yang waktu itu memang agak gelap. Dia langsung membawa ke motornya. Nah, kemudian sambil si Gio ini mendudukkan Rini di posisi duduk di jok belakang, dia mengendarai motor itu dengan
satu tangan itu memegang dari tubuh si Rini. Nah, ketika dia berhasil keluar dari pinggir hutan itu, dia sudah mencapai jalanan aspal kecil, dia sempat lega. Dia berhenti kemudian membangunkan si Rini. Nah, waktu itu Rini juga belum bangun. Akhirnya si Gio mengambil air dari pinggir sungai dan membasuhkan ke muka si Rini. Tak beberapa lama, Rini ini terbangun. Dan ketika dia terbangun itu, suaranya itu sempat berubah. Suaranya itu seperti nenek-nenek. Tapi dia cuma bertanya kepada si Gio, "Kita ini di mana, Mas? Sudah sampai di rumah, Pak." Tapi tatapannya itu kosong dan suaranya itu seperti parau, seperti suara nenek-nenek. Nah, Gio ini masih dalam posisi takut, tapi dia juga mengkhawatirkan kondisi si Rini ini. Dan selang beberapa menit kemudian, ternyata Rini ini sudah mulai sadar lah, spontan sadar, dan dia ini sudah muncul dengan suaranya seperti asli. Gio belum berani menceritakan apa yang terjadi kepada si Rini. Dia memutuskan untuk membawa Rini pulang ke rumahnya dulu. Nah, sampainya di rumahnya, yang waktu itu memang sepi, hanya ada ibunya si Gio. Dia bilang kalau tadi sempat menggonceng Rini dan terjatuh, makanya keningnya berdarah. Di situ Rini sempat dirawat sebentar oleh ibunya, dan ibunya ini bilang ke Gio, "Cepat antarkan pulang, nanti orang tuanya nyari. Apalagi ini sudah malam." Dan akhirnya Gio mengantarkan Rini pulang. Waktu itu tidak ada pertanyaan apapun karena mereka beralasan sempat nonton pasar malam yang memang ada tak jauh dari tempat kerjanya si Rini. Tapi keesokan harinya si Gio ini dikabari kalau Rini ini sakit. Nah, sakitnya itu aneh. Bagian punggung sebelah kiri itu membiru. Dan birunya ini bukan seperti biru legam. Seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya Rini. Waktu itu juga Gio sempat mengantar ke puskesmas, tapi di sana juga pengobatannya itu tidak pasti. Karena ditanya alasannya kenapa, apa karena jatuh, tapi Rini hanya menggelengkan kepala. Sakitnya Rini itu hampir 1 minggu. Dan entah kenapa bapaknya Rini akhirnya berinisiatif untuk mencarikan orang pintar lah yang ada di kampungnya itu. Dan beliau ini sempat mengobati Rini, tapi waktu itu beliau juga mengatakan sesuatu kalau anaknya ini melanggar sesuatu atau melakukan hal buruk di sebuah tempat, yang tempat itu merupakan rumah dari sosok makhluk gaib. Tapi Rini ketika ditanya, "Kamu itu dari mana? Kamu itu ngapain dan di mana?" Dia selalu mengelak dan bilang kalau dia itu tidak kemana-mana. Dan akhirnya setelah diobatin, lama-kelamaan memang butuh waktu cukup lama lah, hampir 1 bulan, Rini ini benar-benar pulih. Dan sejak saat itu, hubungan Gio dan Rini ini agak sedikit berubah. Mereka cenderung ke hubungan yang sehat, bahkan si Gio ini sangat-sangat menjaga si Rini. Jadi semenjak kejadian saat itu mereka benar-benar tidak pernah melakukan hubungan yang di luar batas, walaupun sebelum-sebelumnya mereka biasa melakukan hal-hal seperti itu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun mereka pacaran, Gio dan Rini ini memutuskan untuk menikah, dan sekarang sudah dikaruniai oleh seorang anak. Dan cerita ini diambil dari sebuah pengalaman nyata oleh si Gio dan si Rini, yang maksud dari kisah ini adalah jangan pernah melakukan hubungan di luar batas, apalagi di tempat-tempat yang sangat angker atau apa, takutnya akan terjadi sebuah kejadian yang membuat kalian menyesal. Karena bukan hanya ketika orang melakukan kelakuan buruk, tapi kalau itu berada di tempat yang salah, justru setan pun juga tidak bisa menerima. Itulah cerita dari Gio, salah seorang temanku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini, semoga bisa diambil sebuah pelajaran. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.